Assalamualaikum. Halo Pak Sunar. Waalaikumsalam Bu Dian. Udah lama nih kita nggak ngobrol-ngobrol ya Pak. Iya Bu, betul Bu. Eh, ya Bu, alhamdulillah kabar aku baik Bu. Gini Bu, rasanya saya butuh di coaching sama Ibu. Wah, kira-kira apa nih topik yang harus kita bahas hari ini? Saya ingin berdiskusi tentang pembelajaran berdiferensiasi Bu. Oh, jadi Bapak sudah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ya di kelas Pak ya? Menurut Mm, Bapak, apa yang ingin Bapak eksplorasi lagi tentang strategi pembelajaran berdiferensiasi ini Pak? saya mau pembelajaran berdiferensiasi yang lain Bu, yang nantinya saya akan gunakan untuk minggu depan. Oh, strategi apa yang sudah Bapak terapkan terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi di kelas Pak? Saya telah memetakan siswa dalam beberapa kesiapan belajar mereka. Saya bagi kelompok saja mereka kemarin, seperti misalnya kegiatan satu untuk kelompok A, kemudian kegiatan 2 untuk kelompok B, Bu. Hmm, jadi Pak Sunar sudah menerapkan pembelajaran diferensiasi dengan memetakan kebutuhan siswa, benar nggak Pak? Iya, betul, Bu. Gimana Pak menurut Bapak perasaan anak-anak setelah Bapak melaksanakan pembelajaran itu? Ya, mereka senang, Bu. Saya tanya mereka senang sekali melakukan kegiatan itu. Kalau Bapak sendiri gimana perasaannya? Wow, Bu, saya lebih senang lagi. Semua persiapan yang saya lakukan dengan baik, semua dapat dieksekusi dengan baik, dan murid pun bisa mendapatkan manfaat sesuai dengan refleksi yang saya lakukan di akhir pembelajaran, Bu. Saya tanya sejauh mana pemahaman mereka tentang kegiatan itu. Sangat senang sekali, Bu. Wow, keren Pak ya. Sepertinya anak-anak sangat tertarik. Bapak juga sangat senang sekali telah melaksanakan pembelajaran diferensiasi. Gimana nih menurut Pak Sunan, pendekatan apa lagi yang ingin Bapak kembangkan dalam pembelajaran diferensiasi ini? Untuk pembelajaran berdiferensiasi ini akan melakukan pendekatan berbeda, Bu, sehingga akan lebih bervariasi, Bu. Saya mengambil profil belajar siswa seperti visual, auditori, dan kinestetik, Bu. Hmm, luar biasa Pak. Jadi Bapak sudah menerapkan pembelajaran diferensiasi berbasis profil ya Pak ya? Mm, Buat profil murid ya. Apakah Bapak punya alternatif yang lainnya selain itu Pak? Sepertinya ada Bu. Saya kan sepertinya berbasis minat. Menurut saya dengan minat sendiri siswa menjadi termotivasi untuk kegiatan mengajar lebih aktif lagi sepertinya Bu. Oke, Pak, bagus sekali. Berarti Bapak juga ingin mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi itu yang berbasis minat murid ya, Pak ya? Nah, Pak Sunar, menurut Bapak nih kira-kira apa yang akan Bapak lakukan setelah diskusi kita ini? Saya kepikiran mau membuat proyek Bu, proyek kerajinan tangan dari purun ini kan Pedamaran ini kan banyak purun. Jadi misalnya purun nanti dibikin tas, tikar, peci dan lain-lain sehingga nantinya anak-anak mampu menghasilkan karya yang mereka minatin Bu. Oh, baiklah Pak. Berarti Bapak itu memberikan kebebasan kepada siswa untuk menghasilkan karyanya berbasis minat mereka ya, Pak ya? Mm-mm. Ah, sekarang kira-kira apa yang akan Bapak lakukan supaya pembelajaran Bapak tersebut bisa berjalan dengan baik menurut Bapak? Kayaknya saya harus lebih menyusun RPP-nya lebih baik lagi Bu. Oh, jadi kita mulai dari awal ya Pak, kita bergerak dari awal, berarti kita mulai dari rencana pembelajarannya dulu, pembuatan RPP, selanjutnya, nah menurut Bapak, kira-kira siapa nih yang bisa membantu Bapak membuat RPP-nya agar RPP-nya lebih baik lagi? Sepertinya saya akan berdiskusi bersama Bu Salis. Bu Salis kan pernah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ini. Oh, bagus sekali Pak. Jadi Bapak akan menemui Bu Salis untuk meminta bantuan dalam pembuatan RPP ya Pak ya? Iya Bu, betul Bu. Baiklah Bapak, semangat ya. Menurut Bapak, apa sih yang kira-kira yang kita dapatkan dari hasil diskusi kita hari ini? Saya merasa baik, saya merasa lebih semangat Bu, serta memiliki gambaran yang jelas tentang pelajaran berdiferensiasi yang bervariasi. Keren sekali Bapak. Saya nggak sabar lagi nih nunggu kabar Bapak selanjutnya. Kapan nih Siap Bu. ketemu lagi kita minggu depan ya? Ya, siap Bu. Baiklah Bapak, terima kasih atas waktunya. Semoga pembelajarannya sukses. Nanti saya tunggu kabar selanjutnya ya Pak ya. Ya, siap Bu. Cukup.
Halo Bu Dian, udah lama nggak jumpa nih. Apa kabar nih? Alhamdulillah Pak, baik. Bapak gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Bu. Oh iya, apa yang akan Ibu ceritakan pagi ini? Begini Pak, saya mau cerita nih. Saya kan ditunjuk oleh kepala sekolah untuk menjadi guru pembimbing bagi anak-anak yang akan mengikuti OSN Matematika tahun 2023 ini. Tetapi setelah saya perhatikan, anak-anak ini masih belum fokus untuk berlatih, Pak. Dan juga sih yang sudah mulai serius, tapi motivasinya masih rendah. Oh, jadi Bu Dian menjadi pembimbing bagi anak-anak yang akan mengikuti OSN Matematika 2023 ini ya. Iya, Eh, menurut Bu Dian, apa saja yang membuat anak-anak kurang fokus berlatih? Begini Pak, setelah saya tanya anak-anak, mereka itu masih kepikiran tugas-tugas lain mereka di dalam kelas. Ada beberapa mata pelajaran yang sekarang sedang mengadakan penilaian harian. Dan selanjutnya mereka juga sedang dikejar oleh tugas proyek yang sebentar lagi akan dipresentasikan. Selain itu, ketika mereka belajar mandiri, mereka juga mudah menyerah, Pak. Ketika mereka menghadapi soal-soal yang sulit dan tidak ada contohnya di dalam Google atau di mana, mereka akhirnya menyerah dan akhirnya mereka membuka situs-situs lain yang Hmm? melihat sosmed dan segala macam yang tidak ada hubungannya dengan latihan OSN. Kalau melihat skala nilai, kira-kira nih Bu, anak itu sekarang di angka berapa? Kalau berdasarkan tes awal sebelum pemilihan calon yang mengikuti OSN ini Pak, mereka masih berada di nilai 6 Pak. Tapi saya ini sangat besar harapan saya ketika mengadakan pelatihan intensif ini anak-anak itu akan naik nilainya menjadi 8 Pak. Harapan saya. Jadi target Ibu angka 8 ya. Iya. Kira-kira apa yang Ibu lakukan supaya anak-anak bisa mencapai target dengan baik? Oh, bagaimana ya Pak? Kalau saya ini kepinginnya mengatur jadwal yang disesuaikan dengan kegiatan anak-anak. Selanjutnya saya akan memberikan contoh-contoh soal OSN yang 5 tahun terakhir beserta pembahasan. Dan saya akan membahas soal-soal tersebut berdasarkan pokok bahasan. Jadi per pokok bahasan nanti pembahasannya dan meminta dispensasi kepada kepala sekolah untuk anak-anak yang mengikuti OSN ini. Serta untuk mengadakan karantina 1 minggu sebelum kegiatan dilaksanakan. Supaya mereka fokus untuk berlatih maksudnya. Wow, keren Bu. Apa nih langkah awal Ibu yang akan dilakukan terlebih dahulu? Langkah awalnya Pak ya, sepertinya mungkin saya akan berkoordinasi dulu kepada teman-teman guru mata pelajaran lain yang juga membimbing OSN Pak ya. Eh, Hmm. Jadwal dan kemudian kami akan menghadap kepala sekolah untuk meminta surat izin kepada anak-anak yang mengikuti OSN ini supaya khusus untuk OSN dan memberikan surat izin itu nanti ke dalam kelas sebagai pemberitahuan guru-guru lain yang mengajar di dalam kelas itu. Oh, baiklah. Jadi Ibu akan berkoordinasi dengan guru pembimbing OSN lainnya. Selanjutnya Bu, dalam pembimbingan Ibu nanti, apakah ada yang bisa membantu Ibu agar anak-anak lebih fokus berlatih? Sepertinya Ibu Desi, Pak. Kebetulan Ibu Desi ini adalah dulunya guru matematika, sekarang dulunya murid saya. Dan waktu itu juga Bu Desi ini mengikuti OSN juga dan saya yang melatihnya. Dan alhamdulillah Ibu Desi ini kemarin sampai ke tingkat provinsi kalau nggak salah. Saya harap Ibu Desi, besar harapan saya sih kepada Ibu Desi ini bisa membantu saya dalam melatih anak-anak dan berbagi pengalaman lah Pak saat dia mengikuti OSN kemarin. Wow, keren Bu. Jadi anak-anak belajar dari seniornya yang berpengalaman. Kapan nih Bu akan meminta bantuan Ibu Desi? Secepatnya Pak, mungkin besok saya akan menemui Ibu Desi untuk membantu saya membimbing anak-anak dan sedikit memberikan motivasi kepada adik tingkatnya ini sebagai pengalaman berbagi pengalaman, tips dan trik cara menjawab soal-soal OSN yang sudah pernah dilakukan oleh Ibu Desi sebelumnya. Oke, mantap Bu. Apa kira-kira yang akan Ibu lakukan setelah diskusi ini? Saya dibantu dengan Bu Desi akan membimbing anak-anak dengan baik sesuai jadwal dan akan menerapkan mindfulness mungkin Pak dengan teknik stop supaya anak-anak akan tetap fokus dalam mengerjakan soal-soal latihan OSN matematikanya. Luar biasa Bu. Apa yang Ibu dapatkan dari diskusi kita hari ini? Alhamdulillah Pak, saya mendapatkan inspirasi dari diskusi hari ini. Terima kasih Bapak, saya merasa lebih tenang dan bersemangat dalam mendidik anak-anak ke depannya nanti. Terima kasih banyak Oke, Bapak ya. ya sama-sama Bu. Oke Bu, ditunggu ya cerita lainnya di minggu depan. Baik Bapak, terima kasih banyak hari ini sudah memberikan inspirasi dan membuat saya lebih tenang dan bersemangat untuk mengajar anak-anak nanti. Oke Bu. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam.
Dian. Waalaikumsalam. Siang, Bu Bulkis. Aduh, Bu Dian, boleh saya curhat sedikit, Bu Dian? Oh, boleh Bu Bulkis, silakan duduk. Kalau boleh tahu, kira-kira apa nih yang mau Ibu ceritakan hari ini? Kayak begini, Bu, saya tuh punya permasalahan. Saya itu berdampingan dengan kelas 72. Jadi saat saya mengajar di kelas 71 itu, kelas 72 itu sangat bising sekali suaranya, Bu. Padahal gurunya ada di sana. Nah, memang kelas kami itu cuman berdinding papan kayu, Bu. Jadi suaranya itu sangat terdengar jelas Ya. sekali ketika menjelaskan, jadi tidak sampai. Jadi ini sangat mengganggu saya sekali, Bu. Oh, begitu ya, Bu. Apakah Ibu sudah membicarakan dengan guru yang bersangkutan, Bu? Belum, Bu. Ini masalahnya karena saya takut guru tersebut tersinggung sehingga kami nanti khawatirnya ada masalah. Jadi saya selama ini pendam sendiri, Bu. Oh, apakah guru tersebut sudah tahu kalau Ibu merasa terganggu, Bu? Sepertinya dia sudah merasa sih, Bu, karena dia juga seringkali mengeluh kepada anak-anaknya, "Anak-anak tolong diam karena di kelas sebelah mau belajar." Tapi sepertinya anak-anaknya memang tidak mendengarkan gurunya tersebut. Jadi Oh, ya, jadi saya juga bingung mau negur, saya khawatir, Bu. Nah, setiap kali berpapasan dia juga sepertinya menunduk, Bu, dengan saya. Sepertinya dia sudah merasa bahwa tidak enak hati dengan saya. Tapi mungkin karena memang penguasaan kelasnya kurang baik untuk anak-anak tersebut. oh, berarti sebenarnya ibunya sudah ngerasa ya, Bu ya? Eh, Iya. Selanjutnya, apakah ada usaha yang sudah Ibu lakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut, Bu? Kalau selama ini sih usaha yang saya lakukan itu saya hanya bisa memanage diri saya dan kelas saya, Bu. Jadi ketika saya mau menjelaskan suaranya bising, jadi saya berkoordinasi dengan anak-anak. Anak-anak kita latihan soal saja atau kita mengambil strategi lain seperti itu, Bu. Itu yang saya Oh, lakukan kalau selama ini. selain itu, apakah ada cara lain untuk mengatasi masalah tersebut agar Ibu tidak merasa terbebani setiap kali bersebelahan dengan guru tersebut, Bu, pada saat mengajar? Oh iya, sepertinya saya perlu berbicara baik-baik ya dengan ibu tersebut ya, agar bisa mengutarakan bagaimana solusinya nanti ke depan sehingga hubungan kami juga tetap baik ya. Nah, kira-kira menurut Ibu apa yang akan Ibu lakukan ketika Ibu menemuinya? Mungkin saya akan mencari suasana yang nyaman dulu, kemudian mungkin diajak ngopi-ngopi dulu, kemudian saya akan mengutarakan bagaimana perasaan selama ini dia mengajar, apa yang dia lakukan itu sudah menurut dia bagus atau tidak. Mungkin saya membuka diskusi dulu lebih dekat, lebih intens supaya sama-sama terbuka dulu, barangkali begitu, Bu ya. Ya, baik sekali, Bu. Itu sudah langkah yang baik sebenarnya. Selain itu, Bu, menurut Ibu, adakah orang yang bisa membantu Ibu dalam menyelesaikannya? Kalau untuk saat ini sepertinya saya sendiri dulu, Bu ya, karena saya khawatir kalau ada orang lain yang ikut campur, khawatirnya dia malah tersinggung dan nanti hubungan kami malah tidak enak. Tapi kalau misalnya dia tetap tidak terima atau dia marah, mungkin nanti saya akan menghubungi wakil atau kepala sekolah untuk menyelesaikan permasalahan kami. Nah, baiklah, Bu. Berarti Ibu akan menyelesaikan masalah Ibu dengan menemui beliau dan menjelaskan secara baik-baik ya, Bu ya. Iya, Bu, benar. Semoga berhasil ya, Bu. Masalah Ibu selesai dan hubungan Ibu dengan beliau tetap baik-baik saja ya, Bu. Semoga. Amin. Iya, Bu, mohon doanya, Bu Dian. Terima kasih sudah Ya, menyempatkan waktunya untuk berdiskusi hari ini. iya, Bu. Jadi sudah Sama-sama. sedikit lega, mudah-mudahan nanti mendapatkan solusi terbaik. Terima kasih Amin. Bu Dian, selamat siang. Yang, Bu. Sama-sama. Oke. Assalamualaikum, Bu Bulkis. Waalaikumsalam Bu Dian. Maaf mengganggu waktunya nih, Bu. Kepengen curhat nih, Bu. Ada yang ingin saya sampaikan. Pengen mendapat sedikit pencerahan lah dari Ibu. Oh iya boleh, kalau boleh tahu apa masalahnya Bu Dian? Ini, Bu, kan akhir-akhir ini kegiatan sekolah sangat banyak sekali ya, Bu.
sebagai penanggung jawab apa, saya ngajar kelas 12, sekarang lagi USP, terus ditambah lagi tugas kita sebagai CGP ini, Bu. Dan sepertinya saya terlihat sedikit keteteran dengan tugas-tugas, Bu. Kayak tugas di eksplorasi konsep, nanti selesai deadline-nya tanggal 8, saya selesainya tanggal 9. Itulah, Bu, ini saya sampaikan sama Ibu. Kira-kira gimana sih, Bu, saya ini selanjutnya? Oh iya, Budian berarti banyak sekali kegiatan ya, tapi kegiatannya itu sangat positif, sangat membantu sekali untuk kita meningkatkan kompetensi diri. Nah, dari kegiatan yang Budian lakukan, kira-kira mana yang paling penting Budian lakukan terlebih dahulu? Sebenarnya menurut saya penting semua, Bu. Kalau pengolahan nilai anak-anak ini kan sudah dikejar deadline juga, mau sudah masuk mau pengolahan nilai untuk anak-anak kelas 12 setelah nilai USP masuk sudah harus diolah. Terus lagi perekapan KTI. Nah, mungkin agak KTI ini mungkin setelah karya tulis ini mungkin setelah Lebaran mungkin agak saya sisihkan dulu. Nah, yang ini juga berbarengan antara kelas 12 pengolahan nilai, selanjutnya dengan pembimbingan lomba juga, terus ditambah lagi tugas di GP. Sepertinya prioritasnya saya itu sudah berusaha mengerjakan berdasarkan prioritas utama dulu deadline-nya. Tapi ketika saya lihat lagi deadline-nya ini, oh yang CGP ini tugasnya harus tanggal sekian nih. Akhirnya ya itu tadi harus mengeluarkan energi ekstra, istirahatnya tinggal cuma berapa jam, akhirnya saya lanjutkan dini hari kayak gitu. Oke, Ibu Dian sangat sibuk sekali berarti ya. Mudah-mudahan Ibu Dian sehat. Nah, selama ini apa yang Ibu Dian rasakan dengan kerepotan-kerepotan yang selama ini terjadi? Eh, kadang merasa stres juga sih, Bu. Rasanya, duh, pusing, lelah sekali kayak gitu. Nah, tapi akhirnya kayak gini, dibawa santai, tapi akhirnya membuang-buang waktu. Saya berusaha santai dan mencari hiburan lain, ngobrol dengan teman-teman. Habis tuh waktu 2 jam, 3 jam. Tapi kepikir, ya Allah, coba tadi gak usah ngobrolnya 3 jam ini bisa selesai soal-soal dan tugas-tugas yang ini. Masih selesai saya kerjakan kayak gitu. Oke, berarti mungkin ini Budian bermasalah sama memanage waktu ya. Nah, selama ini apakah memang pengaturan waktu Budian sudah efektif sesuai dengan prioritas kegiatan Budian? Sepertinya memang belum kayaknya Bu ya. Perlu perlu lagi saya lebih-lebih mengefektifkan waktu. Mungkin ya itu tadi mengatur jadwal kali itu saya menyusun note atau catatan-catatan apa prioritas-prioritas yang harus saya lakukan. Karena semua kegiatan saya semuanya tidak terjadwal. Mana ada yang di depan mata itu dulu yang saya kerjakan sampai selesai, sampai yang lain saya lupa. Kadang seperti itu Bu. Mungkin nanti saya akan lebih membuat catatan atau jadwal schedule ya apa-apa yang harus saya lakukan kayak gitu. Terkadang saya sampai lupa, Bu. Kalau ada, oh iya ini ya ternyata hari itu. Itu tadi mungkin mungkin saya akan membuat jadwal tadi kali, Bu. Oh ya, mungkin barangkali itu ya karena Ibu Dian belum membuat jadwal-jadwal itu. Nah, semoga nanti Ibu Dian bisa membuat jadwal-jadwal dan Ibu Dian tidak keteteran lagi dan Ibu Dian bisa menjaga kesehatan dengan baik sehingga bisa mengerjakan tugas-tugasnya. Bagaimana Bu Dian perasaannya setelah bercerita Ya, hari ini? plong, Bu. Agak sedikit lega selama bebannya saya simpan sendiri dan akhirnya saya merasa sedikit lega. Terima kasih banyak ya Bu Bulkisya atas pencerahannya. Ya, sama-sama Bu Dian. Semoga lebih semangat Bu Dian ya. Tetap semangat, Bu. Minta mohon motivasinya terus dari teman-teman CGP lainnya. Baik, siap. Kasih ya Bu Iya, Bu Bulkis. Dian.